Kalau bicara Venom, beberapa tahun ini yang familiar di mata kita tentu karakter Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy. Tahun ini karakter tersebut bakal kembali ke layar lebar. Venom Let There Be Carnage mempertemukan Eddie Brock dan Cletus Cassidy yang diperankan oleh Woody Harrelson. Sama kayak Brock, Cassidy merupakan karakter yang juga telah dirasuki oleh simbiot. Halo dan selamat datang kembali di Jagat Sinema. Venom pertama kali muncul dalam film solo pada tahun 2018 lalu. Kehadirannya konon dianggap sebagai penebus dari Venom versi live action sebelumnya. Ia, karakter Venom sempat muncul di Spider-Man 3 yang tayang 2007 lalu. Banyak yang mengkritik tampilan Venom di film tersebut hingga akhirnya memicu kontroversi. Kini Venom memasuki babak baru, bahkan ditampilkan dalam cerita yang lebih kaya di Sony Pictures Universe of Marvel Character. Di universe ini, karakter-karakter dalam dunia Spider-Man emang bakal banyak dimunculkan. Kita juga bakal nyaksikan Jared Leto dalam tampilannya sebagai titular hero Morbius tahun depan. Begitu juga dengan Aaron Taylor Johnson yang kembali ke bagian peran karakter Marvel. Aktor ini sebelumnya memainkan Pietro Maximoff alias Quicksilver di Marvel Cinematic Universe. Berikutnya Aaron Taylor Johnson ke bagian peran Kraven the Hunter. Tapi sebelum karakter-karakter tersebut muncul ke layar lebar, kita bakal lebih dulu disajikan debut live action dari Carnage. Karakter ini juga simbiot Spider-Verse dari dalam komik. Bahkan bisa dibilang sebagai yang terpopuler setelah Venom. Marvel memang sudah bertahun-tahun mengembangkan karakter mitologi simbiot di komik. Dan Sony bukan baru sekali dua kali saja mengeksplorasi karakter tersebut di edisi live action. Sebagai pengingat, sejumlah karakter di film live action Marvel beberapa kali muncul dalam pengaruh simbiot. Siapa saja mereka? Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Function Hall, Mrs. Chen. He says hi. The chocolate delivery hasn't arrived yet. No! What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing? Di komik, Eddie Brock sebenarnya orang kedua yang menjadi inang dari simbiot Venom. Awalnya, spesies tersebut masuk ke tubuh Peter Parker, aka Spider-Man. Tapi di film Venom versi Tom Hardy, Eddie menjadi inang pertama yang terikat dengan simbiot Venom. Yang dari beberapa uji coba sebelumnya, di Life Foundation, tak ada inang yang bisa selaras dengan Venom. Bahkan di awal, Eddie juga sempat takut dirasuki simbiot. Hingga lama-lama antara Venom dan Eddie mulai kompak dan sejalan. Di komik, Venom dan Eddie menjadi duo anti-hero ikonik dari dunia Marvel. Much better. Jelang akhir film Venom, mantan pacar Eddie, Anne Weying diperankan oleh Michelle Williams, juga sempat menjadi inang dari Venom. Ketika itu, Eddie akan dieksekusi oleh anak buah Carlton Drake. Beruntung, Anne yang dirasuki simbiot datang tepat waktu. Upaya eksekusi itu pun berhasil digagalkan. Kemunculan simbiot dalam diri Anne sebenarnya nggak terjadi begitu saja. Di komik, Anne emang sempat menjadi si Venom. Waktu itu, dia dimasuki simbiot biar bisa selamat dari kematian setelah ditembak oleh Sin Eater. Nah, terus kira-kira Anne bakal jadi si Venom lagi nggak ya di sequel mendatang? Di komik, karakter yang diperankan oleh Riz Ahmed ini sebenarnya nggak pernah diambil alih simbiot. Simbiot Riot yang merasuki di film Venom pertama kali muncul dalam alur cerita Venom Lethal Protector. Kisahnya di alur tersebut juga menjadi salah satu inspirasi untuk film pertama Venom. Dan kalau mengacu di komik, karakter yang pernah dirasuki Riot adalah Trevor Cole dan Howard Ogden. Tapi dua karakter tersebut nggak dimunculkan dalam film Venom. Sudah dua Spider-Man live action hadir sejak trilogi Spider-Man garapan Sam Raimi keluar. Tapi satu-satunya yang dimunculkan dalam pengaruh simbiot hanya Peter Parker versi Tobey Maguire. Alur cerita tersebut muncul di Spider-Man 3 dan memicu reaksi beragam dari para penggemar. Di sini kita bisa menyaksikan awal kedatangan simbiot ke bumi yang kemudian mengikuti Peter Parker. Setelah dimasuki simbiot, Peter menjadi lebih kuat. Yang sayangnya malah membuat kepribadiannya menjadi lebih buruk. Peter bahkan menjelma menjadi Spider-Man yang kejam. Peter akhirnya menyadari perubahan dalam dirinya, hingga ia memutuskan melepas simbiot Venom untuk kembali memegang kendali dan pikirannya.
Christopher Grace adalah aktor pertama kali yang menghidupkan karakter antagonis Spider-Man ini di Spider-Man 3. Alur ceritanya bahkan serupa dengan komik yang mengikat Eddie dengan simbiot setelah dilepas oleh Peter Parker. Kondisi Eddie yang terpuruk karena Peter juga serupa antara komik dan live action. Setelah menjadi Venom, Eddie mendatangi Sandman dan mengajaknya bekerja sama mengalahkan Spider-Man. Singkat cerita, Peter berhasil mengeluarkan Eddie dari jeratan simbiot Venom. Namun demikian, karakter tersebut mati selepas nekat melompat ke Venom yang dibom Peter menggunakan teknologi Osborn. Spider-Man memang kerap dihadapkan simbiot Venom dalam sejumlah konflik. Namun demikian, melawan Carnage bisa dikatakan salah satu mimpi terburuk Peter Parker. Karakter ini merupakan villain yang sangat kuat. Cletus yang menjadi inangnya merupakan sosiopat gila yang melakukan banyak pembunuhan berantai. Kegilaannya itulah yang menjadi daya tarik bagi Carnage hingga merasukinya. Maka nggak heran kalau gabungan antara keduanya memunculkan salah satu super villain paling kejam dalam sejarah Spider-Man. Di Venom, Let There Be Carnage, simbiot ini digambarkan sebagai sosok sadis berwarna kemerahan. Dan bila mengacu komik, karakter tersebut merupakan keturunan dari Venom. Cletus atau Carnage memang antagonis utama di sequel Venom, tapi jelas bahwa ia bukan satu-satunya. Venom Let There Be Carnage juga memperkenalkan karakter yang punya riwayat simbiot di komik. Karakter tersebut adalah Frances Barrison yang diperankan oleh Naomi Harris. Menurut komik, dia adalah kekasih Cletus, yang juga dikenal sebagai supervillain bernama Shriek. Ia juga pernah dikisahkan dirasuki oleh simbiot. Selama pernikahannya, Shriek sempat memiliki keterikatan dengan simbiot yang dilahirkan Carnage. Dalam Venom Let There Be Carnage, belum diketahui apakah karakter ini juga bakal dirasuki simbiot sebagaimana kisahnya di komik. Karakter lain muncul di Venom Let There Be Carnage adalah Patrick Mulligan yang diperankan oleh Stephen Graham. Di komik Venom vs Carnage, isu nomor 2, simbiot jahat menciptakan toksin yang kemudian terikat dengan Mulligan. Namun dalam sequel Venom, belum jelas apakah Mulligan versi Graham bakal menjadi toksin. Tapi kalau mengacu di komik, dua karakter tersebut bisa dibilang memiliki ikatan dengan Carnage. Film solo pertama Venom emang bisa dibilang sukses, tapi ketiadaan Spider-Man di franchise Venom ini jelas sesuatu yang sangat mengganjal. Meski demikian, penggarapan Venom yang tetap mengacu komik bisa dikatakan impresif walau tanpa kehadiran Spider-Man. Bagi penonton yang nggak ngikutin komik, kita jadi dibuat ngerti sama riwayat dan mitologis simbiot yang selama ini nggak banyak diekspos. Karakter yang dimunculkan pun jadi lebih segar. Dalam kebanyakan adaptasi Spider-Man, Venom adalah salah satu musuh bebuyutan Peter Parker. Bahkan dalam beberapa kasus, Venom bergabung dengan Carnage demi bisa mengalahkan Spider-Man. Di komik, karakter Venom juga terus dikembangkan, yang mana ini bisa jadi keuntungan bagi Sony dalam pengembangan live actionnya. Kalau sampai Venom 3 dibikin, jangan heran kalau karakter lain seperti Scream, Page, Agony, dan simbiot lainnya bakal dimunculkan. Ta-da! Excuse me. Yummy. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton. Jika kurang berkenan, silahkan di dislike, tapi kalau berkesan jangan ragu untuk like dan share video ini. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di ulasan berikutnya.